Aprau. 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 Ah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zanaklana. Kali ini saya mau mengajak kalian untuk mendaki Gunung Prau, sebuah gunung yang terletak di dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Saya yakin kalian sudah tidak asing lagi dengan gunung yang satu ini, karena gunung ini memang termasuk ke dalam salah satu gunung favorit bagi para pendaki saat ini. Ada beberapa jalur pendakian untuk menuju ke puncak gunung ini. Salah satunya adalah jalur yang akan kami pilih kali ini, yaitu jalur Via Dwarawati. Berbeda dengan jalur favorit seperti jalur Patak Banteng dan jalur Dieng yang selalu dipadati oleh para pendaki, jalur Via Dwarawati ini cenderung lebih sepi. Fasilitas yang tersedia di base camp ini lumayan cukup lengkap, mulai dari tempat istirahat, toilet, hingga musola tersedia di base camp ini. Akan tetapi ada satu yang kurang dari fasilitasnya, yaitu tidak tersedianya warung. Jadi buat kalian yang mau mendaki lewat jalur ini, pastikan perbekalan kalian sudah tercukupi sebelum kalian tiba di base camp ini. Baik itu perbekalan selama pendakian maupun perbekalan makanan selama kalian istirahat di base camp ini. Oke teman-teman, sekarang kita sedang berada di base camp pendakian Gunung Prau Via Dwarawati ya, di Dieng Kulon kalau nggak salah. Dan ya setelah kemarin dari Bismo kita lanjut ke Prau sekarang lewat jalur Dwarawati ini. Dan sekarang ini airnya lagi regis. Sama ini gimana? Airnya lagi regis. Untuk biaya registrasinya sendiri itu di Rp30.000 per orang teman-teman. Sementara untuk parkirnya itu di Rp10.000 untuk roda 2 dan Rp25.000 untuk roda 4 kayak gitu. Dan di sini wajib menitipkan fotokopi identitas ya, baik itu KTP, SIM, paspor dan sebagainya. Ini sama masnya. Masnya. Kalau gitu teman-teman. Sekarang cuacanya masih berkabut, kemudian hujan juga. Ya nggak jauh beda lah sama cuaca kemarin. Ini di jam 12:30 siang. Kita emang agak lelet. Kalau gitu, begitu terus teman-teman. Ini untuk fasilitasnya mantep. Toilet musola ada, terus tempat istirahat juga ada, lumayan cukup luas dan enak juga, banyak colokan-colokan tuh di dalam tempat istirahat. Kita bisa ngecas handphone, kamera dan sebagainya untuk persediaan konten di atas. Oke, regis. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pendakian yang cuacanya agak hujan, tapi tersayos, kita gas aja. Gas. Semoga di jalan jadi halodo. Amin. Dilancarkan. Amin. Balik pulang sampai ke rumah. Amin. Pendakian kedua kita. Amin. Bisa dikatakan seru. Aprau. Aprau. Oke teman-teman, berhubung hujannya nggak reda-reda, jadi kita paksain buat naik. Sekarang di jam 1:30. Oke, ikutin terus. Mudah-mudahan lancar dan besok mudah-mudahan dikasih cuaca yang cerah. Amin. Mantap, gaskeun. Perjalanan kami awali dengan jalur menanjak dengan pijakan yang berupa tanah berundak seperti anak tangga. Sementara untuk kondisi vegetasinya didominasi oleh rerumputan liar yang tumbuh subur di antara pepohonan cemara. Intensitas tanjakan di trek menuju pos 1 ini bisa dibilang masih rendah. Di beberapa titik kami masih menemukan beberapa bonus berupa jalur-jalur yang landai.
Oke teman-teman, alhamdulillah kita udah sampai di pos 1 Semara Dungkar, ketinggian 2292 mdpl. Untuk estimasinya dari base camp tadi sampai ke pos 1 ini di 20 menitan. Dengan jalur yang lumayan cukup terjal dan cukup bikin ngap teman-teman. Di awal kita langsung dikasih jalur yang menanjak banget dengan kontur pijakan berupa tanah berundak kayak anak tangga gitu. Ya lumayan lah. Oke kalau gitu, berhubung ini hujan kayaknya kita gak istirahat di sini. Kita mau langsung lanjut menuju ke pos 2. Oke, terus. Di pos 1 kami tidak beristirahat sama sekali. Selain karena stamina kami yang masih stabil, kondisi cuaca yang tengah hujan pun menjadi alasan bagi kami untuk tidak beristirahat di sini. Karena di sini tidak ada shelter atau tempat teduh yang bisa kami jadikan sebagai tempat beristirahat ketika hujan turun seperti ini. Jalur yang harus kami lewati untuk menuju pos 2 ini intensitas tanjakannya mulai meningkat. Berbeda dengan trek menuju pos 1 yang banyak landainya, trek menuju pos 2 ini lebih banyak nanjaknya. Dan kondisi pijakannya pun kini mulai bervariasi. Mulai dari tanah berundak hingga ke tanah bertabur akar pepohonan mulai banyak kami temui juga. Selain itu tingkat kemiringan dari tanjakannya pun kini mulai meningkat. Sementara untuk kondisi vegetasinya tidak banyak perubahan. Masih berupa hutan cemara yang sedari tadi terus-menerus menemani perjalanan kami. Nah teman-teman, ini kita menjelang pos 2 ya. Tapi saya nggak tahu berapa lama lagi pos 2-nya. Tapi di sini sebelum kita sampai ke pos 2 ini kita menemukan persimpangan nih. Ini pertama kali kita menemukan persimpangan dan tanpa petunjuk arah. Tapi kalau menurut saya persimpangan ini mau ke kiri ataupun ke kanan ini sama aja teman-teman. Nantinya bakalan berujung di tempat yang sama. Kalian mau ke kiri atau mau ke kanan nantinya bakalan sama ketemu lagi di atas. Oke, mantap. Hai teman-teman, kita sampai di pos 2, plakatnya ada di sana. Dan ini merupakan pertemuan antara 3 jalur ya. Tuh ada plakatnya di belakang. Antara jalur yang kita lewati, Dwarawati dari bawah sini, sama jalur Dieng sebelah sana. Dan untuk jalur ke puncak itu sebelah sana. Yuk sambil kita ke plakat ya. Pos 2. Anjir. Pos 2 Semendung, tinggian 2383 mdpl. Estimasinya dari pos 1 ke pos 2 ini di 30 menitan teman-teman. Dengan jalur yang ya lumayan lah jika dibandingkan dengan Bismo kemarin. Menurut saya ini lebih berat. Ini hujan. Sebenarnya kita capek tapi mau istirahat pun istirahat di mana? Saya di sini nggak ada shelter buat istirahat. Ini kondisinya hujan. Jadi kayaknya kita langsung lanjut ke pos 3. Terus hujannya masih mantap nih. Sama halnya seperti di pos 1 tadi, di pos 2 pun kami tidak beristirahat sama sekali. Alasannya masih sama, yaitu karena kondisi hujan dan tidak adanya tempat teduh yang bisa kami jadikan sebagai tempat beristirahat. Jalur yang harus kami lewati dari pos 2 menuju pos 3 ini tingkat kemiringan dari tanjakannya sedikit agak berkurang namun jaraknya sedikit lebih panjang. Kondisi pijakannya berupa tanah merah bertabur akar yang dihasilkan oleh pepohonan cemara yang tumbuh subur di sepanjang jalur pendakian. Dan di satu titik kami bertemu sebuah pelang bertuliskan akar cinta. Entah apa makna dari penamaan tersebut, yang pasti jalur di area ini benar-benar didominasi oleh akar-akar yang hampir menutupi seluruh permukaan tanah. Teman-teman, ini hati-hati kalau misalkan kalian kesini, ini bukan selang air ya, ini kabel listrik. Tuh ada tulisannya tuh. Hati-hati dalam melangkah, bahaya kabel bertegangan. Ini kan trek full. Oh Jos, cep, the place. Ayam.
Nggak tahu sih ini aliran listrik kemana. Kok bisa sih lewat gunung? Aneh. Bisa ngecas handphone ya? Bisanya? Bisa. Tapi mati. Nah, teman-teman, ini ada persimpangan lagi antara jalur menuju ke tower dan menuju ke puncak. Tapi ada larangannya, ada tulisan larangannya tuh. Jadi kita dilarang menuju ke tower ke sana. Kalau dulu enggak. Kalau dulu nggak ada katanya, sekarang ada. Jadi kita dilarang menuju ke tower. Jadi kalau pengen ada sinyal sana. Ya, kalau pengen ada sinyal ke sana. Tapi dilarang teman-teman, kalau sekarang ada tulisan larangan. Tower ke sana, puncak ke sana. Jadi kita langsung ke sana ke puncak. Karena ke tower dilarang. Yuk lanjut. Lapar. Air kanyon. Setelah melewati persimpangan antara jalur puncak dan area tower, kami dihadapkan dengan jalur menurun yang berujung pada sebuah jalur landai. Dan di ujung jalur landai ini kami akan kembali dihadapkan dengan sedikit jalur menanjak sebelum akhirnya kami sampai di pos 3. Nah, ini ada persimpangan jalur lagi teman-teman. Antara base camp Pada Lembu dan base camp Dieng atau Dwarawati yang kita lewati. Ini persimpangannya. Ini kalau turun jangan sampai keliru. Tulisannya udah jelas kayak gitu ya. Stop. Terus lapar. Sampai pos 3 teman-teman. Oh, masih dari pos 2 ke pos 3 ini di 50 menit. Ini ada pos 3 lapak. Tapi eta nguruluk ke tempelan. Wiwi tuh. Kertas itu. Teman-teman, kita mulai lagi ya. Tadi kita sempetin istirahat dulu bentar seperut karena jujur lapar banget anjir, belum makan siang. Kita lanjut di jam 15.30 teman-teman. Kondisinya masih hujan, masih angin juga, anginnya masih kencang. Oke, kalau gitu kita terus. Mantap. Di pos 3 kami sempatkan untuk sejenak beristirahat sekadar untuk melepas lelah sebelum kami melanjutkan langkah. Lalu setelahnya kami kembali melanjutkan perjalanan kami untuk menuju ke puncak Gunung Prau. Yaps, pos 3 ini merupakan pos terakhir di jalur pendakian ini. Setelahnya kami akan langsung sampai ke area puncak tanpa melewati pos lagi. Jalur yang harus kami lewati dari pos 3 ini merupakan jalur setapak di atas punggungan yang diapit oleh 2 jurang di sisi kiri dan kanannya. Kondisi jalurnya bisa dibilang cenderung landai dan santai dengan beberapa turunan dan tanjakan kecil yang sesekali harus kami lewati. Teman-teman, akhirnya kita sampai di puncak Gunung Prau. Ketinggian 2590 mdpl, plakatnya ada di sana. Di sini sebenarnya areanya luas, teman-teman. Tapi memang dilarang mendirikan tenda di sini. Karena mungkin selain akan menghalangi para pendaki yang foto-foto plakat, di sini juga areanya terbuka banget. Dan ya, bisa kalian lihat badannya kayak gimana. Bayangin kalau kalian di sini terus badannya kayak gini, wow. Di sini bisa kalian. Tuh. Tuh puncak teman-teman. Alhamdulillah. Estimasinya dari pos 3 sampai ke puncak ini itu di 20 menitan, teman-teman. Untuk jalurnya lumayan cukup bikin ngap. Gak tahu, mungkin entah karena jalurnya yang memang berat atau mungkin fisik kami yang sudah mulai melemah. Atau mungkin karena cuaca juga yang lumayan dingin. Gak tahu lah, pokoknya pos 3 kesini
Oke, kalau gitu terus. Mantap. Di area puncak kami sempatkan untuk mengabadikan beberapa momen lewat jepretan kamera ponsel kami. Lalu setelahnya kami mulai meninggalkan area puncak itu dan kembali melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Sunrise Camp. Jalur yang harus kami lewati di awal-awal menuju Sunrise Camp ini berupa jalur menurun yang akan berujung pada sebuah jalur landai di tengah-tengah padang savana yang sangat luas. Teman-teman, 10 menit kita berjalan dari puncak, kita sampai di area camp Telaga Burung. Ini area camp yang direkomendasikan, Telaga Burung sama nanti Sunrise Camp. Tapi kita kayaknya di Sunrise Camp, nggak di sini teman-teman. Nah, terus di sini tuh persimpangan juga antara ke zona signal di sebelah sana, ke belakang plakat itu ada zona signal. Jadi kalau misalkan kalian butuh signal nih, ada darurat atau apa, kalian bisa ke sana. Sana di Telaga Burung ke sana. Nah, sementara kita mau ke Sunrise Camp, kita lurus ke sana tuh. Buset, ini anginnya Masya Allah, tabarakallah. Sana. Kalian harus hati-hati ya kalau misalkan di sabana kayak gini, sabana terbuka kayak gini. Soalnya rawan tersesat. Karena kita bakalan sulit bernavigasi di sabana luas seperti ini, apalagi dalam kondisi kabut seperti ini teman-teman. Oke, ikutin terus, mantap. Setelah 10 menit berjalan dari puncak, akhirnya kami pun sampai pada sebuah area yang bernama Telaga Burung. Area ini merupakan area camp yang direkomendasikan selain Sunrise Camp. Jadi buat kalian yang mendaki lewat jalur ini, kalian bisa mengambil opsi untuk mendirikan tenda di sepanjang area ini jika situasi tidak memungkinkan untuk kalian camping di Sunrise Camp. Selain itu, pemandangan yang tersaji di area ini juga sebenarnya sangat indah. Akan tetapi pada pendakian kali ini, semua keindahan yang dimiliki oleh area ini tertutup serta terbalut oleh cuaca yang tengah berkabut. Dari Telaga Burung ini kami terus berjalan menyusuri luasnya sabana dengan jalur yang sepenuhnya landai. Dan jalur seperti ini akan terus berlangsung hingga kami sampai ke Sunrise Camp nanti. Teman-teman, kita udah sampai di Sunrise Camp. Cuman sayang banget ini view-nya kabut. Ini kalau misalkan cerah, sendiri samping kelihatan di sini. Dan itu di sana ada shelter buatan Arey. Kalian yang pernah ke perahu pasti tahu itu shelter Arey. Dan kita mau camp di sini rencananya. Dan estimasi teman-teman dari puncak tadi dari sana sampai ke Sunrise Camp ini itu di 45 menitan kurang lebih, tergantung kecepatan kalian masing-masing. Dan sekarang kita mau nyari spot yang enak dulu, yang sekiranya aman untuk cuaca seperti ini. Habis itu ya bangun tenda, habis bangun tenda kita makan segala macam, nunggu maghrib, nanti kita sholat maghrib, isya istirahat. Karena besok rencananya kita turun dari sini lanjut lagi ke Kembang. Oke, ikutin terus. Oke teman-teman, ini kita udah berhasil mendirikan tenda dan sekarang udah setengah 8 malam. Kita udah makan juga, udah ngopi, sebat juga udah. Sekarang mah tinggal ngobrol-ngobrol mungkin sambil ngopi lagi, sambil sebat lagi. Habis itu kita istirahat. Tapi kayaknya begadang juga gak masalah ya. Sekarang mah udah gak bakalan ngejar puncak atau apa. Cuaca gimana? Cuaca sangat sama kayak kemarin cuaca mah. Sangat bersahabat. Kabut, terus angin kenceng. Tadi sempat angin kenceng, tapi sekarang udah berganti anginnya sama hujan teman-teman. Jadi hujan turun, anginnya lumayan reda gitu. Mudah-mudahan aja terus gini sampai besok nggak ada angin lagi. Karena kemarin kabarnya badai sih. Iya, karena kemarin ya kabarnya badai besar di sini. Dan harapan kita juga kemarin besok mudah-mudahan kita bisa melihat view terbukanya di sini di Sunrise Camp ya. Kita bisa melihat logo Aqua seperti orang-orang, mudah-mudahan. Amin.
Amin ya. Udah sama di Bismo kemarin kita nggak dapat apa-apa bener, cuma dapat plakat doang. Ayolah kempas etik. Berdetik ya. Tepis. Gitu teman-teman. Kayaknya nggak bakal ada aktivitas lagi kita sekarang. Tinggal istirahat aja sih. Jadi sampai bertemu besok ya. Mudah-mudahan doain aja besok cuacanya cerah. Amin. Ya gak usah lama-lama lah, 2 jam gitu cerah. Yang penting kita udah dapat footage bagus buat nunjukin ke kalian bagaimana bagusnya pemandangan di Gunung Prau kayak gitu. Dan untuk total perjalanan teman-teman, kalau kita hitung dari base camp sampai ke sini itu kurang lebih di 3 jam perjalanan ya, dari base camp sampai ke sunrise camp, dari base camp Drawati ya. Dorowati. Dorowati. Kalau orang sini ngomongnya Dorowati. Ya itulah pokoknya. Dorowati. Jadi kita nggak bakalan balik lagi ke puncak ya, soalnya tadi kita udah ngelewatin puncak juga, kita udah foto-foto juga di puncak. Jadi rutenya kalau misalkan kalian lewat Dorowati, lewat Dieng, terus apa satu lagi? Kali Lembu. Nah kalian bakalan lewatin puncak dulu sebelum sampai ke sunrise camp. Beda lagi kalau misalkan kalian lewat Tapak Gerat anjir. Patak Banteng. Sama Wates kalau nggak salah. Sama Wates itu datangnya langsung ke sini, langsung ke sunrise camp. Nah, untuk ke puncaknya kalian summit kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian malas summit mendingan lewat Dieng, kalau enggak lewat Kali Lembu atau lewat jalan yang kita lewati yaitu Dorowati. Itu kita ke puncak dulu baru ke sunrise camp. Kayak gitu teman-teman. Ya itu terserah kalian mau pilih yang mana. Ya. Kalau gitu ikutin terus sampai bertemu besok. Oh, resort dari Sarwaan udah di 3. Aduh. Nah, teman-teman, ini makin malam badainya makin parah ya. Tadi masih mending. Si badainya itu gantian. Jadi kalau misalkan anginnya reda, hujan turun. Terus kalau misalkan hujannya reda, anginnya kencang. Nah kalau ke sekarang angin sama hujannya barengan teman-teman. Dan selain itu anginnya juga lebih kencang dari tadi. Kalau sekarang, jadi makin malam makin kencang aja ini badainya. Gak tahu kondisi di luar kayak gimana, soalnya gak berani keluar juga. Kenceng banget anginnya. Ini yang saya takutkan, frame tendanya nggak kuat. Kalau frame sampai patah, udahlah ini tamat. Ya mudah-mudahan aja sih ini framenya kuat sampai pagi. Aduh. Astagfirullahaladzim. Kenceng banget. Untuk suhu sih masih aman ya kalau dalam tenda. Belum terlalu dingin banget gitu, tapi kalau di luar tadi dinginnya minta ampun. Ini masih mending nih. Tadi sebelum saya tag video ini parah banget badainya. Ikutin terus teman-teman. Oke teman-teman, pendakian kedua kita setelah Gunung Bismo kemarin, yaitu Gunung Prau, sudah ada di penghujung video.
Ini posisi kita sudah berada di sunrise campnya Gunung Prau dan kondisinya memang seperti ini. Kabut ya, walaupun tadi pagi alhamdulillah sempat kebuka juga. Kita sempat melihat pemandangan yang ya lumayan cukup indah lah, walaupun nggak lama ya, tapi ya lumayan kayak gitu. Nggak kayak di Bismo kemarin full nggak dapat pemandangan sama sekali. Di sini masih dapat walaupun cuma sebentar. Dan untuk pendakian selanjutnya ke Gunung Kembang ini kita masih diskusi teman-teman, antara mau lanjut ke Gunung Kembang atau kita stuck di Gunung Prau ini alias langsung pulang setelah dari sini kayak gitu. Ya kalian tunggu aja lah, kalau misalkan saya upload Gunung Kembang berarti saya jadi naik ke Gunung Kembang, kalau misalkan nggak upload ya berarti nggak jadi kayak gitu. Soalnya masih diskusi, soalnya di dua gunung ini kita dapat badai dan hujan teman-teman. Dan kita jujur takut juga kalau misalkan kita lanjut ke Kembang kita dapat yang kayak gini lagi kayak gitu teman-teman. Jadi masih pertimbangan lah untuk ke Gunung Kembangnya. Oke kalau gitu untuk pendakian kali ini ke Gunung Prau sepertinya akan saya akhiri di sini, tepat di Sunrise Camp Gunung Prau. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi untuk Teh Yani dan ARK yang sudah membersamai pendakian kali ini. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih juga untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat untuk kalian semua. Dan buat kalian yang baru bergabung, apabila kalian suka dengan konten-konten seperti ini, silahkan diklik dulu aja tombol subscribe-nya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini nantinya. Dan akhir kata dari saya seperti biasa, jangan pernah menyerah ketika kau lelah, jangan pernah mengeluh seterjal apapun jalanan yang kau tempuh, karena sesungguhnya di balik semua perjuanganmu yang keras ada keindahan yang sudah menunggumu di atas. Salam sejahtera, salam rimba, Zanaklana.